Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya pernah mendapatkan suatu pertanyaan dari salah satu santri ya. Kenapa kok ada orang yang hafal Quran, hafalannya lancar-lancar aja padahal dia banyak maksiat? Jadi pertanyaan ini mungkin juga ada di benak teman-teman sekalian dan saya pikir buat banyak orang ini suatu yang janggal ya. Maksudnya kok ada orang yang hafalannya itu lancar-lancar aja, ya seorang penghafal Quran, hafizul Quran, hafalannya itu bagus, lancar padahal dia banyak maksiat gitu. Kemudian saya menjawab dan berusaha menjelaskan karena ini menarik sekali bagi saya. Saya sampaikan seperti ini poinnya. Itu adalah bukti bahwa menghafal Quran itu bukan tujuan. Hafal Quran itu bukan tujuan. Menjadi seorang penghafal Quran, menjadi seorang hafizul Quran itu bukan tujuan. Ya, itu adalah bukti bahwa menghafal Quran, hafal Quran itu adalah cuman sarana. Karena kalau hafal Quran siapapun bisa menghafal Quran ya. Orang-orang yang bahkan akidahnya bermasalah bisa juga menghafal Quran, lancar hafalannya ya. Orang-orang yang banyak maksiat bisa saja hafal Quran ya, hafalan juga lancar, nggak masalah. Karena hafal Quran itu bukan tolak ukur kemuliaan seorang muslim. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan itu adalah ketika dia mencintai, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Ini menarik sekali, ini penting sekali. Ini bahkan semacam suatu kaidah ya, yang ternyata juga seringkali dilalaikan oleh teman-teman kita yang mau atau sedang menghafal Quran. Akhirnya hafal Quran itu seakan-akan menjadi tujuan ya. Menggebu-gebu pengen segera hatam ya. Padahal dapat apa kalau cuma hatam doang, apalagi menggebu-gebu terburu-buru ya. Bahkan saking semangatnya menghafal Quran ya, pengen cepet hafal Quran ya, nggak mau belajar tahsin ya. Belajar tahsin itu ditinggalkan ya. Belajar tajwid diabaikan. Padahal mana yang wajib, menghafal atau belajar tajwid? Belajar tajwid yang wajib ya. Bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar ya, itu wajib. Menghafal Quran tidak wajib ya, bahkan fardhu kifayah ya. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama teman-teman sekalian ya, bahwa sekali lagi hifdzul Quran ya huwa al-wasilah laisa al-ghayah, laisa ghayatan. Jadi menghafal Quran itu sarana, bukan tujuan. Termasuk ketika kita memahami atau membahas suatu hadis ya, karena ada hadis yang cukup masyhur buat para penghafal Quran, bahwa orang yang menghafal Quran itu nanti akan memberikan mahkota ya kepada orang tuanya. Orang tuanya akan diberikan mahkota yang sangat mengkilau, sangat terang cahayanya kan begitu ya. Padahal apakah demikian memang hadisnya? Coba kita baca kembali hadisnya teman-teman sekalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Hakim ya, ala syarti Muslim, sahih sesuai dengan standar atau syarat hadis Imam Muslim. Coba teman-teman buka kembali dan kaji kembali hadis itu. Ini hadis yang sangat menarik sekali ya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi mengatakan, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nur dha'uhu mislu dha'i syamsi wa yuksa walidahu hullataini la taqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kussina fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Yang perlu kita garis bawah itu bagian akhir hadisnya ya. Jadi ketika
nanti orang tua itu kemudian mendapatkan mahkota perhiasan yang sangat istimewa di surga. Apa kata orang tua itu kepada Allah ya? Mereka mengatakan, dengan sebab apa ya Allah kami mendapatkan kemuliaan ini, mendapat mahkota, mendapat perhiasan yang luar biasa. Apa kata Allah dalam hadis itu? Bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anak kalian telah mengambil Al-Quran. Akhdhi, jadi bukan hifzi. Hadis itu tidak mengatakan karena anakmu telah hafal Quran, tidak, tapi akhdhi waladikumal Quran, karena kedua anakmu telah mengambil Al-Quran. Maksudnya mengambil itu apa? Mengambil itu ya seperti yang dijelaskan dalam awal hadis, yaitu membaca, mengamalkan, dan mempraktek. Membaca, mempelajari, dan mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan mengambil Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahkan seandainya seseorang tidak hafal sekalipun Al-Quran, asalkan dia membaca, mengamalkan, dan mempelajari, itu juga punya kesempatan untuk nanti di hari kiamat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya ya. Jadi jangan salah dipahami ya. Apalagi kemudian kita punya paradigma, punya cara berpikir ya, bahwa menghafal Quran itu tujuan. Antum hafal Quran 30 juz mungkin, tapi antum tidak dididik untuk mencintai, mengamalkannya, memahami, memperjuangkan. Ya akhirnya antum hanya dapat hafalan saja, hanya mendapatkan hafalan saja. Antum mendapatkan kulitnya saja. Antum masih berhenti atau baru berhenti di sarana saja, belum sampai ke tujuan. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai kita salah paham ya. Menghafal Quran itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih mencintai, lebih dekat, lebih semangat mengamalkan dan mendakwahkan daripada mereka yang tidak hafal Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.